Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Allah kita luar biasa, memelihara dengan penuh kasih setia. Dan puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-12. Yeremia pasalnya yang ke-12, saya akan bacakan ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-12 ayat 6 dan 17. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah bertobat. Judulnya adalah bertobat. Luar biasa Bapak Ibu, ya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, terkadang ada perselingkuhan rohani yang terjadi ya. Perselingkuhan rohani adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan Allah akan murka jika umatnya melakukan perselingkuhan rohani, yaitu menyembah ilah lain. Ilah lain adalah hal-hal yang kita nomor satukan di dalam kehidupan kita. Ilah lain juga adalah memperhamba diri kepada sesuatu yang bukan Allah. Dan Allah tidak akan segan-segan menghukum umatnya demi menegakkan keadilannya. Nah, kondisi ini terjadi pada zaman Yeremia, ya, dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Di sana dijelaskan bahwa perselingkuhan rohani bangsa Israel dengan Baal. Kita dapat membacanya di dalam ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri di rumah. Nah, Bapak Ibu, Yeremia berdoa mengutarakan ya kepada Tuhan apa yang terjadi, kondisi yang sebenarnya di dalam umat Israel yang dipimpin oleh Nabi Yeremia. Dan di sini kita melihat bahwa ini adalah suatu doa Yeremia yang dia sampaikan kepada Allah. Ya, keluhan Yeremia, dan di dalam pasal 12 ini kita melihat juga jawaban Allah kepada seruan Yeremia. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-2b kita melihat di sini ayatnya yang ke-2b di dalam firman Tuhan berkata, saya baca aja keseluruhan ayat 2. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi kondisi bangsa Israel pada waktu itu, mereka adalah umat yang tahu tentang Allah, tetapi mereka melakukan hal-hal yang di luar kebenaran Allah. Mereka menyakitkan hati Allah dengan melakukan penyembahan kepada Baal, melakukan perzinahan rohani kepada Baal. Nah, dikatakan bahwa orang demikian, ya, meskipun di mulutnya Tuhan, tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yaitu dosa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-2b ini, kita melihat ciri-ciri orang seperti apa yang dicerminkan oleh firman Tuhan ini. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mengaku adalah anak Tuhan, tetapi ketika diingatkan, ketika dinasehati, didoakan, tetap berkeras hati, tidak mau berubah. Demikianlah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Nabi Yeremia sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Allah di tengah-tengah bangsa Israel tidak didengarkan, tidak dihormati, dan bangsa Israel tidak mengindahkan setiap perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita melihat akibatnya, ya, ketika mereka berlaku tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, ayatnya yang keempat saya baca secara keseluruhan.
Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput ini di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah laku kita. Bapak Ibu, orang seperti ini, umat Tuhan yang seperti ini ya, di dalam ayat 4 terakhir ini berkata, mereka mengira bahwa Tuhan Allah tidak melihat tingkah laku mereka. Artinya mereka bukan tidak tahu bahwa Allah akan melihat dan tahu apa yang mereka lakukan. Orang seperti ini, anak Tuhan yang seperti ini, ya mereka yang sudah 1, 2, 3 kali ya melakukan dosa dan belum ada konsekuensi apapun yang mereka terima, karena bangsa Israel tahu mereka sudah belajar, diingatkan Nabi Yeremia tentang berkat penghukuman nenek moyang mereka ketika mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi 1, 2, 3 kali ketika mereka melakukan hal yang sama, yaitu kesalahan, mungkin mereka belum merasakan konsekuensinya. Kadang-kadang Bapak Ibu, hal demikian itu berbahaya bagi kita anak-anak Tuhan. 1, 2 kali mungkin karena kasih Tuhan, ya Tuhan belum menghukum kita, belum ada konsekuensi dari apa yang kita perbuat, yaitu perzinahan rohani kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita santai, merasa aman-aman saja, merasa baik-baik saja, berkat tetap melimpah, tetap mengalir, disitulah kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Kita harus belajar dalam pasal ini, Yeremia pasal 12. Ketika seorang pemimpin rohani yang adalah wakil Allah di dunia ini. Ya, dulu Nabi Yeremia pemimpin umat Israel. Kalau sekarang ada pendeta yang memimpin kita kepada hal-hal yang benar, supaya kita melangkah dalam kebenaran dan menikmati semua yang terbaik berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika kita salah, kita diingatkan 1, 2, 3 kali, kita tidak indahkan pemimpin rohani kita, gembala kita tidak menghormati mereka. Jangan sampai seperti Yeremia. Yeremia mengadukan kepada Allah. Dia menyerahkan, dia angkat tangan. Dia serahkan kepada Allah. Biar Allah sendiri yang menghukum bangsa Israel. Itu permohonan Nabi Yeremia kalau Bapak Ibu membaca. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yeremia minta supaya Allah memperlihatkan kuasanya. Menghukum bangsa yang tidak taat itu. Kalau hal ini terjadi kepada kita, ketika kita tetap tidak taat, tetap kekeh dalam pendirian kita, dalam jalan yang sebenarnya salah dan kita tetap lakukan, dengan kita sudah diperingatkan Bapak Ibu, harus hati-hati. Mungkin kalau kita sudah diingatkan sampai 3 kali atau lebih pun, bertobatlah. Tuhan inginkan kita bertobat dan jangan lakukan hal-hal yang merupakan perzinahan dengan Allah, yaitu hal-hal yang kita nomor satukan, yang lebih kita utamakan daripada Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini kita melihat bahwa Allah yang Maha Kuasa akan bertindak. Dan kita lihat bahwa kejahatan Israel pada waktu itu tidak dapat ditoleransi lagi oleh Allah. Dan Allah menjawab seruan Yeremia, permohonan Yeremia untuk Allah turun tangan kepada umat yang tidak taat. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ketika bangsa Israel telah menyembah Baal, hati mereka telah menyimpang kepada Allah. Dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Allah menjawab permohonan Yeremia dengan berjanji bahwa Allah akan menyerahkan bangsa Israel kepada tangan bangsa-bangsa lain untuk menjajah, menindas bangsa Israel. Jawaban yang pertama, Tuhan menjanjikan Tuhan akan mengirim bangsa lain untuk menjajah bangsa Israel dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Dan kita melihat juga pada ayatnya yang ke-12. Saya bacakan ayat 12. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Tidak ada kedamaian bagi bangsa Israel. Artinya mereka akan mengalami kesusahan yang luar biasa ketika dijajah oleh bangsa lain. Dan yang kedua, apalagi hukuman yang terjadi bangsa Israel. Mereka akan mengalami kesusahan hidup. Saya bacakan dulu Bapak Ibu ayat 13. Mereka telah menabur gandum
tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Ayat yang ke-13 ini menjelaskan bahwa mereka akan mengalami kesusahan hidup. Yang berikut yang mereka alami, segala usaha yang dilakukan oleh bangsa Israel akan sia-sia. Dan berikut lagi Bapak Ibu apa yang mereka alami, apa yang mereka tanam hanya menghasilkan penderitaan. Artinya mereka mengalami yang benar-benar kesusahan, penderitaan Bapak Ibu. Apakah kita harus mengalami hal demikian baru kita mau bertobat? Saya rasa semua kita mau menikmati yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memilih jalan yang terbaik. Ketika kita diarahkan, dipimpin oleh gembala kita mau melakukan firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya bagi saya dan kita semua, apa yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah? Tidak lain, hanya satu jalan yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Allah, yaitu bertobat. Oleh karena itu, selagi ada waktu, mari Bapak Ibu Saudara jangan keraskan hati, ya, taat. Bertobatlah, kembali mengasihi Allah yang benar, kembali kepada jalan yang benar sebelum murka Tuhan dan sebelum hamba Tuhan angkat tangan menyerahkan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Nah, apabila bangsa Israel bertobat, maka Allah akan memberkati mereka dengan melimpah secara jasmani. Kita dapat melihat janji itu di dalam ayatnya yang ke-14 sampai 17. Tadi saya sudah bacakan untuk Bapak Ibu ayat 16 dan 17. Bapak Ibu bisa baca janji Tuhan ini ada pada ayat 14 sampai ayat yang ke-17 bahwa Allah akan memberkati kita melimpah secara jasmani ketika kita mau mengambil langkah untuk bertobat, kembali mengasihi Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu, hal ini dimungkinkan terjadi, yaitu janji Tuhan hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita, ya, seperti bangsa Israel pada waktu itu ketika kita kembali taat dan kembali beribadah kepada Tuhan Allah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena hanya hal-hal lain yang menyitau hati, pikiran kita, cinta kita kepada hal yang lain, kepada benda, kepada harta, kepada kedudukan, apapun itu. Ya, Tuhan harus nomor satu di dalam kehidupan ibadah kita. Jadi mari kita mau mengutamakan Tuhan, kita mau mengutamakan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah kita Bapak Ibu ya. Dan dengan demikian dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah bagi kita yang mau bertobat dan mengasihi Allah, beribadah kepada Allah dengan tulus dan dengan kasih setia, seperti Allah melimpahkan kasih setia dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Meskipun ini keras ketika kami mendengarkannya, ketika kami mempelajarinya, tetapi ini adalah kasih Allah di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami supaya kami memilih taat dan bertobat dari jalan yang tidak benar Tuhan. Ketika kami mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami mau kembali pada jalan kebenaran-Mu. Dan kami mau taat kepada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan sebagai wakil Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau taat kata setiap wakil Allah yang Tuhan sudah taruh dalam setiap keluarga, yaitu orang tua kami. Kami mau menghormati mereka. Kami mau taat ketika mereka menyampaikan kebenaran kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami panjatkan. Haleluya. Amin.